Mungkin cerita di sekolah minggu ini cukup akrab atau pernah kita dengar, sedikit bernuansa lelucon dan mungkin fiktif saja. Guru sekolah minggu bertanya kepada anak-anak, siapa mau masuk surga? Angkat tangan. Lalu angkat tangan. Guru sekolah minggu lihat ada satu yang tidak angkat tangan, tapi dia ulang lagi. Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Angkat tangan. Tapi yang satu tetap tidak angkat tangan. Lalu guru sekolah minggu tanya, Tato, maaf, kamu no kata surga? Nakwana ya kutu papa sola mama ya bang nakwan nak kiano nak pokoknya ya kiano mesti tama ko tentara. Mama selalu bilang pokoknya nanti kalau besar harus masuk tentara. Jadi dia memperbandingkan masuk jadi tentara dengan masuk surga. Kira-kira lah nakwari ko moredu kan atama surga tapi latama nak tentara dolo. Pikirannya sangat konkret mengenai kemana kita harus pergi. Dan memang sampai hari ini saya kira kita juga kadang-kadang ketika mendengar kata surga yang ada ialah hayalan atau imajinasi. Jauh dan tidak jelas kapan. Padahal kita sedang berhadapan dengan dunia nyata. Dan saya kira tema kita hari ini, penolong sesama dan pemelihara semesta, ini penjabaran tematik dari pengakuan Gereja Toraja yang menekankan sebenarnya sorga itu ialah langit baru dan bumi baru. Artinya ini bukan soal kapan, di mana, dan lain sebagainya, tapi ini soal apakah Allah sudah memerintah, apakah kerajaannya sudah terwujud. Seperti doa kita, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi sebenarnya Tuhan tidak akan membawa kita kemana-mana, tapi sesungguhnya Ia akan membawa sorga itu ke dalam dunia. Kerajaannya terwujud. Menyatulah sorga dan bumi, di mana yang memerintah sebagai raja ialah Ia sendiri, Kristus, Sang Raja. Jadi ya to pia tak nangka liman nina aku mamorero ko ketama surga. Memang yang mungkin dia bayangkan ialah surga terlalu jauh, sementara mama saya dan papa saya berpikir tentang bagaimana supaya nanti saya bisa hidup mandiri di bumi ini dengan menjadi tentara. Waktu kami kecil memang salah satu yang banyak diimpikan orang itu ialah menjadi tentara. Entah kenapa, tapi salah satu yang banyak dicita-citakan. Belakangan ini baru mulai kita mengalami kesulitan untuk merekrut tentara ya, karena saya ingat beberapa tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu ada penerimaan dan cukup lama lowongan terbuka, orang tidak cukup. Maka datanglah putra-putra dari daerah lain ke Tanah Toraja. Tapi itu hal lain. Sorga itu soal realitas hidup seutuhnya dalam penguasaan dan pengaturan Allah pencipta segala sesuatu. Saya cari-cari di YouTube bahan khotbah mengenai
Kejadian 2 ini ayat 18 sampai 25, dan saya menemukan bahwa di atas 90% temanya adalah pernikahan. Begitu juga sepanjang yang saya ingat dalam pelayanan saya dan lihat di Gereja Toraja, memang bahan ini selalu diangkat kaitan dengan pernikahan Kristen. Di acara pemberkatan nikah, ibadah pemberkatan nikah, atau pada ibadah-ibadah yang fokusnya pada kehidupan rumah tangga. Dan tentu saja itu tidak salah, 100% sangat tepat. Tapi renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk membawanya ke dalam perspektif yang luas mengenai laki-laki dan perempuan itu ditempatkan dalam maksud Allah untuk seluruh semesta. Dan itu tidak mengada-ada, karena pembacaan kita sebenarnya kalau dibaca mulai dari ayat 8, memang judulnya adalah manusia dan Taman Eden. Allah membuat suatu taman yang disebutnya Taman Eden. Bahasa Inggrisnya Firdaus, itu dari bahasa Persia Paradise, yang artinya taman yang dipagar. Sesuatu yang indah, yang bagus, yang berharga pasti dilindungi. Kita sering membayangkan inilah hidup, inilah yang mulia, inilah yang luhur, inilah yang sempurna di taman itu. Makanya dia dilindungi. Dan manusia ditempatkan di dalamnya untuk menjadi pengurus, penguasa, pengelola, dan pemelihara. Kalau kita ingat cerita penciptaan versi Kejadian 1, setiap kali satu dijadikan, Tuhan bilang baik adanya. Masing-masing disebut baik adanya. Dan ketika seluruhnya sudah selesai, lalu dikatakan sungguh amat baik. Jadi bunga anggrek bagus, baik. Ayam kate baik. Pokoknya semua disebut baik. Dan ketika dilihat dalam keseluruhan, dalam suatu relasi yang harmonis, lalu dikatakan amat baik. Makanya saya kira kita kalau ke suatu taman, kita baru akan mengatakan itu amat baik kalau dia ada macam-macam. Tapi yana sang rupa pangrilan, cukup kita katakan baik. Sungguh amat baik. Ketika seluruh ciptaan itu berada dalam suatu kondisi sebagai taman. Taman impian, taman idaman yang sempurna dirindukan, dan karena itu dijaga, harus diolah dan dipelihara. Manusia ditempatkan di sana untuk tugas itu. Kita kemudian mestinya agak kaget ya, karena baik, lalu keseluruhannya amat baik. Satu-satunya yang tidak baik adalah apa? Pendapat Tuhan ini, bukan pendapat saya. Satu-satunya yang tidak baik ialah bahwa Adam sendirian. Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik. Dan ini kalau dikaitkan dengan eksistensi atau keberadaan Allah, seperti pengakuan kita Trinitas itu, dia satu tapi dia jamak dalam dirinya. Kita menyebutnya dalam pengakuan kita, Allah itu relasi dalam dirinya. Tidak bisa sepi. Dia satu tapi personality, keoknuman 3, jamak.
tunggal dan jamak sekaligus karena hakikatnya adalah relasi dalam kasih. Ia menghendaki relasi. Kalau bahasanya orang filsafat itu, ketunggalan dan kejamakan itu selalu bersama. Ada sesuatu yang tunggal tapi menghendaki dunia yang jamak karena ia haus relasi. Sendirian tidak bagus. Karena tidak bagus, lalu Tuhan ini Kejadian 2 itu mencerminkan bagaimana aktivitas Allah mencipta itu sesuatu yang sungguh-sungguh dinamis dan berlanjut. Tidak otomatis. Dia dari waktu ke waktu juga mikir, membawa melepokan. Melo mete. Tendu kamu tolong kampai pakai sepian. Tanah melo ke misa-misai. Jangan diarahkan kemana-mana ini. Dengkoi mana itu misa-misa mau batu misa-misa pokomi. Tahunnya di sangat aku mau kadaki komi kamu sabata apa balimi. Batu kadaki mau komi sabata apa balimi. Bukan itu maksudnya. Karena yang Tuhan mau tunjuk adalah betapa tak mungkin tanpa relasi. Jadi koyan tak mau balimi. Atau amilang koy kumata mo ko di ka ako na kagan ta mo kugan kadaki mo isa ba ta mo balingku. Karena yang Tuhan sebut adalah tidak baik kalau sendiri. Nah, tara mi sendiri kita abi balim itu. Tara. Diciptakan dari tanah macam-macam hewan. Di hutan dan di udara. Dibawa kepada Adam dan disuruh kasih nama. Kalau dibayangkan ini sebenarnya suatu proses domestifikasi. Bagaimana semua yang asing, yang liar ini kita ajak untuk berelasi dan sejauh mana itu bisa, pada akhirnya memang ada yang bisa didomestikkan, bisa diternakkan. Ada yang bisa dimanipulasi, digunakan. Tapi ada juga yang tetap liar. Itu proses memberi nama sebenarnya adalah proses berelasi, bergaul, bagaimana masing-masing itu berhubungan dengan manusia. Yana toraya sedangkan macam-macam terong dan nasangan kaya sanganna. Itu terkait dengan bagaimana manusia memaknai relasi dalam sesamanya makhluk. Bukan sesamanya manusia, sesamanya makhluk. Sang serekan ke bahasa Toraya. Saya mau catat penting ini sang serekan. Karena itu salah satu kearifan lokal yang akan sangat berguna bagi gereja Toraja untuk memaknai topik renungan kita pada hari ini. Semua dikasih nama dan akhirnya tidak ada satu yang sepadan. Bahasa Toraya, tak banget tunas sangkalamaran. Tidak ada yang bisa berelasi secara utuh, lahir dan batin, total dan sempurna, dan tidak menimbulkan rasa malu. Tidak ada. Sangkalamma artinya bisa si kalamma. Tak ana susi minyak asolawai dikua misa ay sola langgelas, tak ana si kalamma. Gambarannya kemudian oleh penulis Injil dikatakan satu daging, satu tubuh, dak dua apa misa. Ini sekali lagi mencerminkan hakikat Allah yang tunggal tapi jamak. Karena ia menghendaki relasi, hubungan. Allah kemudian pendeknya menciptakan Hawa. Kalau mau lebih jauh melihat apa makna dari proses itu, kita bilang saja sekarang kali lain. Dan itu sudah sering kita dengar, terutama pada ibadah-ibadah pernikahan. Betapa perempuan dan laki-laki itu sungguh-sungguh adalah satu.
Kalau disebut penolong yang sepadan, memang hendak menekankan bahwa ini bukan hubungan atas bawah atau subordinasi. Dalam konteks apapun dan dalam hubungan apapun, istilah atau kata penolong itu tidak bisa diterjemahkan subordinasi atas bawah. Karena sebenarnya dalam hidup kita, penolong juga bisa lebih tinggi daripada yang ditolong. Kalau mau dilihat dalam hubungan subordinatif. Toh? Cuma kita sering merasa helper itu lebih rendah daripada yang tolong. Faktanya begitu, banyak orang salah terjemahkan dengan melihat wanita sebagai penolong itu sedikit lebih rendah atau bahkan direndahkan. Padahal penolong dalam konteks yang berbeda bisa menjadi jauh lebih berkuasa, lebih kuat daripada yang ditolong. Faktanya sebenarnya yang ditolong itu yang lemah. Dengar kata. Yang minta tolong itu kan yang tidak sanggup. Siapa yang berteriak, help me, kalau dia dalam posisi kuat? Tergantung kita mau menekankan mana. Kita kemudian bisa mengatakan, dan itu memang maksudnya, Adam tak berdaya tanpa penolong yang sepadan. Dan ini kalau dikembangkan lebih jauh, itu nanti terkait dengan tugas besar mengelola bumi ini sebagai taman. Tidak mungkin tanpa berkembang biak. Maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Supaya ia berkembang biak memenuhi bumi. Supaya ia dapat menjalankan mandat dari Allah untuk menjadi pengelola, pemelihara taman kehidupan. Tidak jalan dengan baik karena manusia mau menjadi Tuhan atau mau menyemahi Tuhan. Lalu mereka diusir dari Eden. Pemberontakan mereka berakibat buruk. Hubungan-hubungan menjadi rusak. Orang bersaudara baru 2 saja sudah membunuh. Betapa fatalnya itu akibat dari maunya manusia menjadi Tuhan. Tidak merasa cukup bahwa mereka sudah diberi kuasa untuk menguasai seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Tanggana berketo. Apa kurangnya itu kuasa itu? Terlalu besar kuasa ini. Seluruhnya. Yang di langit, yang di hutan, yang di air. Dalam tangan kuasa dan tanggung jawab. Tapi manusia mau lebih dari itu. Dan itulah kerusakan awal dan fatal. Seluruh makhluk menanggung akibatnya. Saya ingat cerita teman-teman yang dulu pernah hidup di Salatiga pada saat ada masalah besar di UKSW. Dosen pembimbing yang saya masih dapat waktu saya kuliah, nakwa tidak tahu bagaimana juga ya ketika bentrok terjadi di kampus ini, tumbuh-tumbuhan pun mengering. Jadi nakwa tahu si gaga, nama rangkit tananan. Sebenarnya tidak sulit untuk dinalar, kan pastinya yang namanya taman ya harus diurus baru bisa tumbuh baik. Nomor paling kuat ngurus taman ke TG taman tumarasan pasiparake. Berebut untuk sesuatu yang atas nama kebaikan bagi semua, membuat urusan taman itu terlantar. Kurang lebih seperti itulah. Di mana-mana bisa kita lihat. Di lingkaran terkecil di keluarga kita bisa kita lihat. Yan nasi kagamang tu ambe na indo pasti si dodong ampia. Patulus su male tasu.
Pasti si dodongan duka su ya karena male membombuan. Yang ada nasu bombuan dia mati tak menurut si puang itu karena tangan dia aja di male. Karena memang Tuhan menyerahkan mereka-mereka itu untuk kita urus. Dan kalau kita sendiri sudah merusak relasi sedemikian rupa, akibatnya kepada sang serekan kita kalau bahasa Toraja. Pasti. Tabang mana ditawa-tawa. Umua tak kita mana tolina tu lama pak adik ke rusak itu kasih umpuran. Kita itu kasih kalamaran tuna lampak pengamatua kumu yang memelona. Pasti yang lain menderita. Dan itulah kebahagiaan kita. Bahwa kerusakan ini tidak dibiarkan oleh Allah. Akibat-akibat fatal dari pelanggaran dan pemberontakan kita manusia tidak dibiarkan Allah. Mandat yang diserahkannya kepada manusia dan sangat dikagumi oleh penulis Mazmur 8 tadi tidak dibatalkan. Gagal mo komita pitara na batal. Tami bela mira siya tami mira. Ugawi narusak at mayapa. Kehendak Allah tidak berubah tentang itu. Maksudnya menciptakan manusia, menciptakan segala sesuatu tidak berubah. Ketika itu dirusak oleh karena rusaknya relasi manusia dan penciptanya, berbagai cara dilakukan Allah untuk pemulihan. Berabad-abad, ribuan tahun. Kita bahkan tidak bisa sebenarnya menghitung kalau menggunakan hitungan saintifik. Umur bumi ini sudah berapa, apalagi untuk menghitung sudah berapa tahunkah lamanya Allah memulai penciptaan. Kita tidak tahu sebenarnya, tapi kalau lihat cerita Alkitab, yang maksudnya bukan untuk membuat kalender ilmiah, belum terlalu lama. Tapi jelas, maksud dan kehendaknya tidak berubah, maka Ia yang menghendaki relasi dalam kasih mengutus anaknya sendiri. Penulis Ibrani menyebutnya direndahkan sedikit lebih rendah dari malaikat. Sebenarnya maksudnya sama untuk menjelaskan bagaimana Allah yang mau supaya semuanya ini pulih kembali. Tidak apa-apa menempuh jalan yang paling rendah sekalipun demi untuk memulihkan. Darah Kristus dicurahkan untuk memulihkan bumi dengan segala isinya, semesta ini dengan segala isinya yang telah rusak karena rusaknya relasi, rusaknya hubungan. Kebahagiaan kita dan kiranya kita kembali menjadi sangat kagum terhadap diri sendiri. Sebagaimana pemazmur begitu kagum bahwa ia yang sebenarnya hina diangkat begitu tinggi. Menjadi penguasa. Menjadi yang bertanggung jawab untuk semua makhluk yang lain. Saudara dan saya, Tuhan hadirkan Eden untuk menyatakan apakah yang Dia kehendaki dengan mencipta. Tuhan menghadirkan Adam di Eden dan membawa kita kembali ke sana untuk menyatakan dirinya dan kehendaknya. Kita tentu ingat ya, di cerita penciptaan dan kemudian Taman Eden, Tuhan mau menyatakan secara jelas bahwa aku hadir. Dia jalan-jalan di taman toh.
Mi sadari raka tak raka, mi akui raka tak raka inang hadir nak. Mi kanoka raka mi kamorai raka nang adio na aren. Itu deklarasi, proklamasi terawal yang Tuhan mau bilang, saya ada. Entah kamu menyangkal, entah kamu mengakui, entah kamu merasa dan kurang merasa, itu tidak mempengaruhi kehadirannya. Kemudian dia mengatakan, aku yang mencipta segalanya, termasuk kau manusia. Aku yang memberi engkau mandat, memberi engkau tanggung jawab, supaya taman kehidupan ini menjadi tempat Allah dimuliakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kira dengan sengaja Gereja Toraja mengangkat tema ini karena juga semakin menyadari betapa semesta kita, jagat kehidupan ini sedang bermasalah. Kehidupan di planet ini sedang salah urus. Saya mau putar lagunya, minta izin sebentar. Kalau ada penggemar Michael Jackson, ada lagu Michael Jackson yang sangat terkenal pada tahun 91. Dan itu menjadi lagu yang bertahun-tahun sangat populer. Bahkan ada 1 tahun lebih dia keliling dunia untuk konser yang disebut, kalau saya tidak salah, Dangerous World Tour. Jadi tur dunia berbahaya. Jadi Michael Jackson dan banyak orang yang prihatin sekitar masalah waktu itu menganggap dunia sedang berada dalam bahaya. Itu tahun 90-an ya, awal. Dan ada lagu yang berjudul Heal the World. Sembuhkanlah dunia. Saya putar sedikit. The generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. Think if they can make it a better place. Jangan saya lanjutkan karena rupanya musiknya juga tidak bagus. Tapi ini salah satu lagu yang menurut saya paling panjang syairnya. Saya bacakan saja sepotong. There is a place in your heart, and I know that it is love. Ada suatu tempat di hatimu dan saya tahu itu adalah kasih, itu adalah cinta. And the place it was brighter than tomorrow. And if you really try, you will find there is no need to cry. In this place you will feel there is no heart or sorrow. There is a ways to get there. If you care enough for the living, make a little place, make it better place. Panjang ke bawah, tapi ada tempat di hatimu dan itu adalah cinta, itu adalah kasih. Ini harapan bagi dunia. Ini bisa memberi kita suatu kecerahan tentang masa depan dan seterusnya. Yang perlu sekarang ialah bagaimana supaya ini sungguh-sungguh hidup sehingga dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Itu pendeknya saja begitu. Bagaimana membuat dunia ini menjadi lebih baik. Make it better place. Kita ingatlah ya, Michael Jackson itu korban dari politik apartheid ya, yang melihat kulit hitam lebih rendah daripada kulit putih. Makanya dia sampai rela operasi plastik
supaya kelihatan putih. Tapi ini suatu simbol yang mengerikan dalam sejarah peradaban manusia. Waktu itu isu mengenai kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan, kekerasan terhadap alam, perang dan lain sebagainya itu menjadi akumulasi yang membuat orang merasa dunia sedang dalam bahaya. Kalau sekarang kita sering mendengarkan dunia sedang dalam bahaya bencana ekologis, bencana lingkungan. Kalau ada yang rajin cari-cari informasi mengenai climate change, perubahan iklim, dan lain sebagainya, kita akan menemukan begitu banyak film dokumenter untuk mempropagandakan suatu nilai. Betapa pentingnya kita hidup bersama, memelihara kehidupan di bumi ini. Tanggung jawab kita untuk terlibat dalam pemulihan yang dilakukan Allah. Karena pengakuan Gereja Toraja, kita terpanggil untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan tanda-tanda kerajaan Allah adalah kalau taman ini terurus dengan baik, tempat di mana kita menikmati maksud dan kehendak Allah menciptakan kita dan segala sesuatu. Saya tidak tahu apakah kita juga sedang merasa bahwa memang ada suatu krisis besar yang sedang kita hadapi, tapi beberapa hal saya mau sampaikan untuk menjadi bahan renungan kita. Satu, saya rasa gereja perlu introspeksi diri dan melihat apakah ia tidak sedang hanya sibuk dengan dirinya dan mengabaikan lingkungan hidup. Kemarin dalam satu ibadah saya katakan betapa mengerikan kalau misalnya para pendeta terus mengajar umat untuk rajinlah bekerja, beginilah dan begitulah, kumpullah sebanyak-banyaknya. Kalau kau dapat banyak, kasih masuk juga persembahan banyak supaya kami tidak sulit bekerja di gereja. Tapi kita tidak peduli bagaimana umat ini bekerja mencari. Kita tidak peduli bagaimana umat ini mengurus tanah. Dan pada suatu hari kita ramai-ramai memuji Tuhan di gedung gereja, menghitung persembahan, lalu banjir datang menyambar karena alam sudah rusak. Itu postur imajinatif yang saya coba paksakan ke dalam diri saya untuk saya renungkan. Jika benar alam ini, planet ini sedang terancam, dan saya hanya sibuk dengan gerejaku, tidak serius mengurus kerusakan alam, inilah ironinya. Nyanyian ramai di gereja, persembahan makin banyak karena ekonomi makin baik, tapi kita sedang ramai-ramai menyanyi dan datang banjir menyambar. Katanya jutaan orang mengungsi dalam 1 tahun karena kerusakan lingkungan. Sekarang banyak yang disebut dengan istilah climate refugee, pengungsi iklim. Maksudnya perubahan iklim menyebabkan kerusakan parah dan membuat orang harus meninggalkan kampungnya atau kotanya karena tidak bisa lagi menjadi tempat yang aman. Saya bukan ahlinya, tapi saya mendengar begitu mengerikan informasi-informasi yang beredar tentang masalah ekologis, masalah lingkungan hidup. Setiap kali ada suksesi atau proses pilkada di Tanah Toraja, saya selalu menyentil satu saja. Saya bilang ukuran peradaban di Toraja adalah kalau Sungai Sa'dan bersih. Kalau kita bisa kembali dengan senang berenang di Sungai Sa'dan, itu bisa. Jerman sudah berabad-abad menjadi negara maju dan bisa memelihara Sungai Rhine. Sungai yang saya kira terpanjang dan terbesar di dunia, dilalui oleh kapal-kapal yang sangat besar, bersih. Nah kita bitiri. Tirari kilo sau. Tadu karena dungan lo lata siro ina masero. Kemoraiki. Coba na gerak mintu uturan tepolos siro isalu. Lalu sepakat kuma agi moto membuang sampar ko salu. Bersih.
Bisa malen norong paparantian sulit ke Mesero. Laku render rokok kusalan nih. Kukolong ita mato mandalan na. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sekalian berada dalam posisi itu, tapi renungan kita hari ini mendesak kita masuk ke wilayah ini untuk merenungkan seberapa jauh kita umat Kristen sebagai pengikut Kristus sudah menghayati bahwa Kristus datang untuk memulihkan relasi itu supaya kita bisa kembali melaksanakan mandat mengelola Taman Eden. Itu tugas kita. Kecil-kecil di rumah saya biasa bilang ke Mak Gebi, ya naden tu bunganta marangke mo palela ko madi. Na tiru man itu na kombay rusa abang lantin di tahu na marangke mga tubungan na. Karena ya di mana-mana saya biasa bilang begitu. Kalau hubunganmu di rumah tidak beres, pasti tanaman dan makhluk juga bermasalah. Dari kukuat tabuni-budi bang kita urus si jobo ko usulin na melo-melo pa tabayo ko muka. Daan apa yang bang aku mau biasa ki si bela ulelian. Hari ini perjamuan kudus sedunia. Kita menggunakan liturgi saudara-saudara kita dari Nias. Yahoo itu artinya salam sejahtera. Yahoo itu caranya orang Nias memberi salam Kristiani. Kira-kira ini kita dikomunasu mereka. Yahoo, salam sejahtera bagi kami. Menghendaki supaya kita kembali menikmati sejahtera karena tosang serekan segala makhluk dalam tanggung jawab manusia hidup dalam relasi yang dikehendaki Allah. Bersama dengan seluruh umat percaya, hari ini perjamuan kudus sedunia mengatakan kepada kita bahwa dunia ini adalah tempat untuk sharing of life. Tempat berbagi kehidupan. Membagi roti bagi semua. Bumi ini satu, seperti satu rumah untuk semua. Maka panggilan saudara dan saya adalah panggilan kasih Allah, panggilan untuk berbagi. Berhentilah menjadikan dunia ini sebagai panggung di mana kita berebut untuk memperoleh yang paling banyak. Karena itu hanya akan menimbulkan derita bagi sesama dan bahkan bagi segala makhluk. Sudah jelas, ketimpangan di dunia ini adalah akibat dari perebutan harta dan kuasa para pemilik kapital. Tergila dengan kuasa dan terus-menerus memupuk ketidakadilan. Berhentilah berebut. Dan mari kita menghayati panggilan kita sebenarnya adalah panggilan perlombaan rohani. Begitu yang Paulus dan kawan-kawan selalu tekankan. Karena den tomatikan di kuat dia sudah mengakhiri pertandingan. Ini sebenarnya dikembangkan dari istilah perlombaan. Berlomba menjadi penurut firman. Berlomba untuk mewujudkan bahwa kita sungguh-sungguh pengikut yang setia. Bukan berebut dan terus berebut apa yang kita anggap perlu di dunia ini. Terutama yang paling terasa akibatnya sekarang adalah perebutan kuasa. Perebutan kekayaan. Berpikir aset. Bagaimana supaya saya yang memperoleh banyak. Dan tema sidang raya Dewan Gereja Sedunia yang harusnya dilakukan tahun ini tapi tertunda ke tahun depan karena pandemi adalah kasih Kristus menggerakkan kerekonsiliasi dan kesatuan. Kasih Kristus menggerakkan kerekonsiliasi dan kesatuan. Jadi gambarannya dunia sedang dalam benturan-benturan yang sangat berbahaya.
perlu rekonsiliasi. Dunia sedang terkotak-kotak, dipecah-pecah oleh macam-macam kepentingan, dan kita berdoa supaya ia kembali diutuhkan dan disatukan di dalam kasih Kristus. Heal the world. Itulah doa yang patut menjadi doa kita juga. Amin.